Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Oktaviani, mahasiswi dari Pascasarjana Tadris IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait dengan kuesioner penggunaan produk halal di lingkungan SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Selamat menyaksikan. 3. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu Jenny. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini mau untuk saya bawa ke sini untuk melakukan wawancara. Nah, dalam rangka korespondensi terkait dengan penggunaan produk halal makanan yang ada di kantin sekolah kita, Bu. Nah, ini langsung saja ya, Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama terkait dengan produk halal ya, Bu. Apakah Ibu mengetahui tentang produk halal itu seperti apa gitu? Atau apa yang Ibu ketahui mengenai produk halal? Produk halal yang saya ketahui adalah produk yang sudah ada pengujian ya Bu ya. Ada pengujian dari bahan baku, proses, dan pengujian itu dilakukan oleh BPJPH ya Bu. Itu berarti kalau sudah diuji berarti produk itu adalah sudah layak dan halal untuk dikonsumsi. Wah, Ibu udah tahu BPJPH nih, Masya Sekarang Allah. kabar banyak ya Bu ya, sekarang yang merebak tentang makanan halal dan haram itu, jadi banyak info-info yang bisa didapat. Kemarin juga MBG rame ya, Bu ya. Nah, jadi kayaknya nih ibu-ibu tuh sudah mencari info-info gitu. info betul sekali. Betul. Nah, Bu, ini tadi Ibu sudah tahu ya mengenai produk halal. Nah, selama ini apa nih yang membuat Ibu yakin bahwa Ibu itu mengkonsumsi produk yang halal? Ya tadi dengan sudahnya diuji produk itu kehalalannya, kita bisa tahu ya yang tadi ada badan yang menguji, dan kalau sudah diuji itu ada pengujian halal kalau untuk produknya di dalam kemasannya itu ada tulisan halal gitu. Tapi sudah diuji kehalalan produk tersebut. Iya. Jadi ada tulisan halal, Ya, tulisan ada juga sekarang yang baru ya Bu ya. Ada yang gambar kayak segitiga, kayak gambar wayang gitu, itu juga sudah menyatakan bahwa produk itu halal. Wah, Jadi Masya Allah. bukan hanya tulisan, sekarang bukan hanya logo SNI, sekarang sudah ada logo yang baru juga, itu sudah diuji kehalalan dari produk suatu produk gitu. Ya, adanya. Nah, ini kalau misalkan kita nih kan ya guru-guru atau siswa ya kan biasanya kita kalau jajan istirahat pasti full ke kantin ya, karena kita nggak boleh keluar dari area sekolah. Nah, Ibu juga suka jajan di kantin juga nggak, Bu? Suka. Suka ya, kita nggak ada lagi ya, kita pasti ke kantin. Nah, Ibu suka jajan apa nih kalau misalkan ke kantin? Suka jajan gorengan juga nggak? Suka jajan gorengan, camilan gitu kan, kadang nggak keburu sarapan dia untuk ngisi-ngisi, nanti pagi-pagi jajan gorengan Pasti kantin jajan sekolah. gorengan ya. Nah, menurut Ibu nih ya, apakah gorengan yang kita makan nih itu terjamin nih kehalalannya? Kalau untuk kalau untuk kehalalan dari produk, mungkin karena produk gorengan itu kan ya dari nabati, dari tepung, mungkin kalau yang cireng itu dari aci, kalau dilihat dari bahan bakunya ya halal gitu. Iya. Jadi lihat dari bahan bakunya yang nabati, jadi yakin halal Dan seperti mungkin itu. karena sudah menjadi kebiasaan, nama produknya digunakan dalam jangka waktu yang lama juga, sudah terbiasa ya dianggap dan merasa produk itu halal. Seperti itu ya. Nah, tadi Ibu menyebutkan juga alasannya ya bahwa halal itu karena yakinlah ini bahan nabati gitu ya. Terus kita juga konsumsi sehari-hari gitu ya, dan dari semua kalangan ya kalau gorengan yang mengkonsumsinya tanpa terkecuali gitu. Nah, tadi kan kalau gorengan itu kan berarti ada, tadi Ibu sebutin ada tepung ya, dari tepung. Tapi kalau misalkan untuk beberapa produk gorengan juga ada yang terbuat dari aci gitu ya. Nah, itu Ibu tahu gak kalau misalkan bahan utama tepung yang tadi itu bisa berstatus non halal? Oh gitu ya, padahal kan nabati gandum ya, Iya, kalau tepung itu betul. ya bisa jadi haram juga. Bisa jadi
non halal jadi gitu. non-halal. Iya, Mungkin ya berarti karena prosesnya mungkin ya. Kalau bahannya halal ya. dan nabati. Kalau Karena prosesnya nggak tahu, jadi mungkin bisa jadi haram. Oh begitu. Jadi halal bahannya Halal. tapi mungkin dalam prosesnya gitu ya. Jadi Kalau menurut bisa Ibu, menyebabkan produknya jadi haram. tidak halal gitu. Ya jadi nah menurut Ibu seperti apa nih? Tolong berikan tanggapannya. Untuk tadi yang di kantin gorengan, ya tadi mungkin kantin sekolah itu memakai bahan yang tadi berbahan dasar dari tepung, dari nabati, dari aci. Kalau dilihat dari bahan dasarnya itu mereka nabati yang mungkin juga karena sudah dipakai lama, sudah kebiasaan dan halal, maka saya mengkonsumsinya juga gitu karena memang sudah terbiasa Terbiasa gitu. ya. Nah menurut Ibu apakah jajanan yang ada di kantin terkhusus gorengan ya yang kita konsumsi ini wajib melakukan uji kehalalan tidak? Kalau yang tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau bahan bakunya halal tapi dalam prosesnya mungkin ada sesuatu yang menyebabkan nanti sudah jadinya jadi haram, yang mungkin harus dilakukan pengujian seperti itu. Nah untuk proses pengujiannya nih menurut pendapat Ibu gitu ya. Nah bagi produsen atau pedagang nih yang membuat gorengan di kantin kita itu apa nih yang harus mereka lakukan nih untuk untuk bisa melegalkan atau menghalalkan produk mereka? Kalau dilihat dari prosesnya, mungkin mereka kalau untuk melakukan pengujian karena mungkin nggak tahu prosesnya bagaimana, dan mereka beranggapan bahwa mereka bahannya yang digunakan adalah bahannya seperti betul biasa halal ya. dan logonya mungkin dia juga mereka beli dengan sudah ada tulisan halalnya, mereka beranggapan bahwa produk itu halal, dan konsumen pun yang sudah terbiasa beli pasti beranggapan bahwa produk itu adalah halal, layak untuk dikonsumsi karena kehalalannya gitu. Jadi untuk produsen atau pedagang gitu yang membuat itu juga kita harus meyakinkan kita juga ya Bu ya, sebagai konsumen ya harus diyakinkan juga supaya kita tidak ragu ya, tidak was-was seperti itu. Nah untuk melakukan uji kehalalan nih menurut pendapat Ibu, kan tadi kata Ibu uji saja kehalalannya gitu ya. Nah setahu Ibu gitu kalau mau melakukan uji kehalalan itu kita harus bagaimana sih? Nanti sebagai edukasi dulu ya Bu ya, maaf ya, sebagai edukasi mungkin ke pedagang gitu kita apa nih kira-kira Ibu tahu nggak kalau mau uji kehalalan tuh kita harus bagaimana atau harus pergi kemana? Kalau yang tadi yang BPJPH ya, kalau yang untuk kehalalan makanan berarti memang sudah terdaftar, sudah dinyatakan halal atau halalnya suatu makanan. Kalau untuk yang kantin sekolah mungkin kalau ke BPJPH itu kan prosesnya juga lama ya, dan mungkin akan memakan waktu, biaya, prosesnya juga lama. Mungkin untuk kantin sekolah pengujiannya kurang bisa dilakukan ya. Nah seperti itu, jadi mungkin terkendala dari itunya ya, dari sistemnya. Dari sistemnya. Oke. Nah itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan penggunaan produk halal di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.